Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruben Sulistyo dari jurusan Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan esai saya berjudulkan Solusi Bensin Alternatif berbasis aplikasi eBayRoot sebagai bentuk siap Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Adapun esai ini saya bawakan sebagai bentuk partisipasi pada Olimpiade Ilmu Mahasiswa yang dilaksanakan pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2021 saat ini. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa yang saya bawa, yaitu pendahuluan, isi, serta penutup, di mana pendahuluan dimuat latar belakang, serta identifikasi masalah, serta isi, solusi yang saya cetuskan, serta penutup dari kesimpulan, serta rekomendasi yang saya berikan. Yang pertama-tama adalah latar belakang mengenai misi 7 serta misi 13, di mana misi 7 affordable and clean energy, serta misi 13 climate change, intinya tindakan preventif untuk mencegah perubahan iklim. Serta Paris Agreement, yaitu batasan dalam peningkatan suhu, yang dimana pada tahun 2030 Indonesia harus beralih menggunakan bahan bakar bebas emisi yang digunakan untuk menekan emisi karbon. Sayangnya, peran Indonesia belum menunjukkan proses signifikan dibuktikan oleh pertumbuhan rata-rata konsumsi BBM konvensional sebesar 1,76% per tahun, dengan rata-rata konsumsi tiap tahunnya 54,8 juta kiloliter. Pada tahun 2021 saat ini, konsumsi BBM diperkirakan hingga 72,27 juta kiloliter. Dengan meningkatnya jumlah BBM ini disebabkan oleh jumlah kendaraan, khususnya mobil dan sepeda motor yang tertera pada tabel cukup signifikan peningkatannya. Menurut BPS pada tahun 2018, peningkatan sepeda motor ini mencapai 9,5%, serta diikuti oleh jumlah mobil yang meningkatnya sebesar 6,5%. Total konsumsi BBM ini kontribusinya 44,53% terhadap polusi udara. Dengan kontribusi polusi udara serta konsumsi BBM yang tinggi ini, tidak menunjukkan kontribusi positif sebagai keterwujudan SDGs pada era revolusi industri 4.0. Untuk menekan angka jumlah kendaraan, berikut ada solusi terdahulu yang telah dicetuskan. Yang pertama, transportasi publik serta transportasi daring. Transportasi publik dicetuskan oleh pemerintah berguna untuk menentukan dari jumlah kendaraan, namun masyarakat mengeluhkan transportasi publik yang tidak konsisten dalam ketepatan waktu serta efektivitas. Oleh karena itu, hadir transportasi daring sebagai solusi yang cukup mengatasi dari permasalahan tersebut. Walaupun begitu, transportasi daring masih menyebabkan peningkatan komunikasi kendaraan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah driver. Jumlah driver meningkat, jumlah kendaraan meningkat, jumlah konsumsi meningkat, artinya emisi juga semakin meningkat. Yang tidak hanya menyebabkan macet, namun juga menyebabkan emisi yang besar juga, artinya dari transportasi daring saat ini. Pembahasan telah saya paparkan menunjukkan bahwa mengurangi jumlah kendaraan bukanlah faktor utama dalam mengurangi emisi. Melainkan konsumsi BBM konvensional masih tinggi, oleh karena itu bisa hadir ancaman yang besar terhadap keberlangsungan manusia seperti produktivitas apabila konsumsi BBM masih tinggi. Dan akibatnya jika emisi semakin tinggi, kita tahu akan timbul perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi karbon. Emisi karbon kontribusinya cukup signifikan terhadap perubahan iklim. Dari perubahan iklim sendiri diakibatkan oleh penumpukan dari emisi karbon di atmosfer. Dan kita tahu bahwa peningkatan sendiri perubahan iklim tadi berpengaruh pada produktivitas yang menyangkut efektivitas atau efisiensi dari manusia atau individu. Yang artinya jika produktivitas berkurang, kualitas juga berkurang, atau mengalami penurunan, ya gimana tidak sesuai dengan misi Indonesia yang sedang gencar meningkatkan kualitas masyarakat. Padahal tadi kita juga sedang meningkatkan masyarakat, sebenarnya ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah karena semakin banyak konsumsi, semakin banyak emisi. Dan kita tahu juga BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui hingga suatu saat itu akan habis. Sehingga berdasarkan diagram yang telah saya klasifikasikan bahwa transportasi berkontribusi terhadap terhadap 35,9 juta ton karbon dioksida pada tahun 2030 menjadi 26% terhadap 113,94 juta ton karbon dioksida. Berdasarkan diagram ini dapat kita lihat bahwa Indonesia membutuhkan suatu revolusi energi dari konvensional menuju energi baru terbarukan
berbasis teknologi canggih sebagai bentuk adaptasi pada era revolusi industri 4.0. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi emisi pada sektor transportasi meningkat sebesar 11%, dan juga sebagai bentuk implementasi kendaraan emisi rendah atau LCEV atau Low Carbon Emission Vehicle. Namun dalam implementasi EBT sendiri masih ada masalah-masalah yang diklasifikasikan menjadi berikut. Pertama, belum adanya sosialisasi mengenai EBT komprehensif sehingga belum ada implementasi yang intensif, tetap ramah masyarakat yang kebijakan minim, pembuatan EBT membutuhkan teknologi mahal dan canggih, sehingga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti jumlah kendaraan, lalu peran masyarakat yang masih minim, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi serta sumber daya terbarukan menjadi solusi revolusi energi pada era revolusi industri 4.0. Selain itu, banyaknya pengguna internet menjadi opportunity bagi Indonesia melihat aplikasi yang menjadi cepat berkembang. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan negara agraris dengan tropis juga menunjang pertumbuhan tanaman seperti rumput. Hal ini menjadi keuntungan berkelanjutan apabila Indonesia dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam bangsanya. Oleh karena itu, saya mencetuskan suatu solusi dari sumber daya alam dapat diperbarui menjadi bahan bakar yang alternatif, bernama Beirut. Beirut adalah bensin dari rumput yang berarti bensin berbahan dasar rumput teki dengan tujuan mengurangi emisi serta masalah ketersediaan BBM konvensional dengan definisi logo dengan tampak bumi yang artinya sustainability yang berarti warna biru, kehidupan bebas emisi, hijau berarti ramah lingkungan, tangan dan rumput merepresentasikan BBM alternatif murah dan terjangkau sesuai dengan misi SDGs. Serta perkembangan ide ini dikembangkan dari penelitian yang diadakan oleh mahasiswa UNY. Dengan memanfaatkan kadar selulosa pada rumput teki pada 22,91%, maka jadi bioetanol melalui proses fermentasi dan bioetanol ini jadi biofuel dengan proses melalui sebagai berikut. Pembuatan selulosa, fermentasi, uji karakteristik, serta yang terakhir penyesuaian campuran bioetanol menjadi biopremium E30. Oleh karena itu, ketika kita mencampur BBM menjadi bio-E30, dibutuhkan suatu variabel tetap seperti untuk teki, presentasi NaOH, waktu hidrolisis fermentasi, serta dari hasil uji coba terhadap Dynates, ketika kita menguji pada suatu motor atau kendaraan, hasil ini cukup menunjukkan hal yang positif, yaitu tekanan kompresi yang baik, kekuatan tinggi, kompresi ini disebabkan oleh kompresi yang tinggi karena terbakar sempurna, dan juga selain itu meningkatkan torsi, yang dimana tercantum pada manfaat yang diklasifikasikan menjadi strength, weakness, opportunities, dan threat. Dari saya sendiri tadi sudah sebutkan bahwa intinya kompresi yang baik, kekuatan yang tinggi, mengurangi emisi karbon, mempertahankan penghematan bahan bakar. Dari desa sendiri komposisi berbeda-beda, waktu fermentasi cenderung lama karena untuk memperoleh dari bioetanol yang membutuhkan fermentasi, kualitas produk belum konsisten, umur produk yang belum diketahui. Opportunities atau keuntungannya Indonesia sebagai negara agraris, serta ternyata masyarakat belum paham EBT, serta perkembangan teknologi yang ternyata cenderung lambat. Beirut pada saat ini sebagai bentuk adaptasi pada revolusi industri 4.0 akan diplot dengan skema sebagai berikut. Beirut akan diwadahi oleh e-Beirut, lalu e-Beirut akan diintegrasikan dengan GPS dikembangkan menjadi 3 fitur utama, yaitu indikator bensin, face recognition, dan emisi meter. Setelah itu ada SPBU otomatis. Yang dimana tujuannya untuk mewujudkan kesiapan Indonesia dalam kontribusi SDG serta Paris Agreement. Yang pertama-tama ada e-Beirut. E-Beirut sendiri adalah digitalisasi pada Beirut pada era revolusi industri 4.0, di mana tujuan dari aplikasi ini menguasai masyarakat supaya lebih teratur dalam memilih bahan bakar. E-Beirut akan dikaitkan dengan GPS untuk meningkatkan visualisasi dan fungsional. Pada akhirnya, pengguna akan tampilkan pada bentuk 2D seperti pada Google Maps dengan fitur-fitur yang ada dengan pengembangan GPS dalam skemanya sebagai berikut. Pertama, sinyal diterima receiver, lalu GPS mengumpulkan berupa informasi itu relatif dan longitude, memposisikan pengguna dalam 2D, menggunakan posisi user, lalu pada tahap keempatnya menjadi fitur-fitur lebih lanjut, pada kelima akan dikembangkan
jadi fitur yang ada pada eBayRoot. Jadi fitur-fitur eBayRoot sendiri, pertama ada indikator bensin. Jadi untuk indikator bensin sendiri, tampilan akan menunjukkan prediksi pengguna prediksi bensin yang tertera sebagai berikut. Ketika pengguna mencantumkan namanya serta mencantumkan destinasi, akan timbul prediksi kira-kira mereka ini aman untuk berpergian atau tidak. Ada warna merah, kuning, dan hijau yang berarti merah ini berarti tidak aman untuk berpergian, kuning berarti cukup aman untuk berpergian, hijau berarti sangat aman untuk berpergian. Selain itu juga bisa diprediksi juga melalui emisi meter dengan terintegrasi dengan indikator bensin dengan memanfaatkan dari location based service dari sensor yang namanya Arduino. Sensor ini berguna untuk mengambil data jumlah arus listrik pada indikator bensin menggunakan Bluetooth. Sensor ini juga mengambil data secara real time, jumlah bensin yang ada dalam tangki, yang nantinya akan dikirim pada ponsel. Nah, setelah data dikirim pada ponsel akan melakukan sistem pengecekan lokasi sehingga umpamakan pengguna bensinnya habis akan langsung diarahkan dengan GPS serta terintegrasi pada indikator bensin tadi. Manfaat indikatornya adalah membantu mengatur konsumsi dengan menemukan eBayRoot juga. Juga kelemahannya masih ada itu tidak presisi serta jumlah kendaraan Indonesia yang begitu banyak, penanaman masing-masing tangki itu membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Fitur kedua ada face recognition dan emisi meter. Manfaatannya cukup sering ya kalau face recognition seperti tilang online. Tilang online di sini untuk menciptakan masyarakat lebih teratur, sama konsepnya seperti tilang online, sehingga kita tidak mungkin untuk membuat aplikasi yang terintegrasi dengan face recognition. Artinya jika pelanggar atau pembuang berlebih membuang emisi, artinya kita akan melakukan sanksi berupa tilang online yang dimana tujuannya adalah mengatur masyarakat secara cyber. Yang dimana ada dua face recognition di sini, face recognition versi handphone dan face recognition versi kamera. Versi kamera di sini akan dikawasi oleh kamera CCTV dan terdata pada kawasan yang memiliki emisi terbesar. Sementara pada handphone gunanya sebagai pengenalan atau verifikasi wajah yang terdata oleh sistem dan dipantau oleh aplikasi yang terintegrasi oleh emisi meter. Emisi meter akan prediksi keluar emisi pendara, ada beberapa skalar dan warna. Umpamakan warna merah, banyak buangan, kuning itu sedang, hijau berarti sedikit, dan emisi berlebih, pengawas pada ruang monitor yang mengawasi emisi meter ini, pengawas tinggal memasukkan nama pelat serta data nama, dan mereka catat pelanggaran, yang dimana berupa pelanggaran itu sanksi tilang online. Manfaatnya memberikan kebijakan lebih lanjut, melakukan EBT, melakukan emisi timbulan, meningkatkan peran masyarakat dan tercapai SDGs. Kelemahannya masih ada, yaitu tidak terdeteksinya wajah pelanggar secara akurat dan tepat, dibutuhkan kamera yang banyak, serta sulit terdeteksi saat malam hari karena cenderung gelap, serta masyarakat yang menolak terhadap kebijakan baru. Jadi tujuan dari face recognition dan emisi meter ini menciptakan regulasi baru untuk pengembangan lebih lanjut dari tilang online. Selanjutnya ada fitur eBayRoot sendiri, SPBU otomatis, dengan tujuan sebagai pusat dari distribusi dari eBayRoot sendiri pada adaptasi dari era revolusi industri 4.0. Walaupun masih ada kesenjangan digital, tapi digitalisasi infrastruktur di sini menjadi elemen penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai pendaya gunaan teknologi informasi komunikasi di kalangan masyarakat dalam rangka implementasi teknologi, sebagai budaya informasi karakter wujudnya masyarakat yang modernisasi, eBayRoot akan bermitra dengan Pertamina untuk menciptakan namanya SPBU otomatis. Dengan skema tahap sebagai berikut, untuk tiba pengisi tangki pendam, lalu monitoring dari via pendam SPBU, via ATG, automatic tagging geojet, lalu selanjutnya ada fitur transaksi bebas tunai atau cashless, lalu integrated POS system untuk pencatatan transaksi, keseluruhan proses dimonitor secara integrated dashboard, artinya terlihat secara keseluruhan di dashboard ketika mengisi BBM di SPBU, dan ini sistemnya digital ya, semuanya
akan tampil pada layar dari SBU-nya. Dan dashboard dapat diakses oleh KSDM, BPH dari Migas karena diintegrasikan dengan gas. Selain itu juga ada Kementerian Keuangan, Beirut, dan Pertamina. Pengambil lanjut, ada identifikasi tanda nomor kendaraan melalui video analitik. Artinya akan disamakan konsepnya seperti face recognition. Serta cara kerja dari Beirut sendiri dapat memantau dari stok BBM, penjualan dan transaksi non-tunai. Dari pengguna sendiri bisa memanfaatkan NFC dengan memasukkan data, dan urusan data tersebut dapat diakses langsung oleh pihak berwenang, serta untuk saling cashless-nya itu diintegrasikan melalui link aja, GoPay dan OVO untuk kemudahan gratisan dan pembayaran tunai dalam era revolusi industri 4.0 saat ini dan adaptasi pada era COVID juga. Serta akan pengguna ada di poin reward sebagai bentuk benefit, serta untuk mencegah curangan dilengkapi dengan fitur face recognition dengan pengembangan yang terintegrasi pada SEO otomatis. Namun masih memiliki kelemahan yaitu masalah kesenjangan digital serta biaya teknologi yang mahal. Berdasarkan yang pemaparan saya simpulkan, terdapat analisis SWOT yang ingin saya sampaikan dengan strength bahwa kita bisa mengajak masyarakat beradaptasi terhadap teknologi dalam mengatasi kesenjangan digital serta meningkatkan rasa awareness, membantu mengatur konsumsi besaran dan luaran, membantu masyarakat menemukan Beirut, serta manfaat dari fitur ini memberikan kebijakan lebih lanjut mengenai bentuk kesiapan Indonesia menerapkan EBT, serta mengurangi emisi timbulan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencapaian SDGs, serta meningkatkan masyarakat dalam mengisi bahan bakar, mengurangi kecurangan, serta meningkatkan keamanan dari fitur SBO otomatis. Kelemahan dari GPS tadi di awal, ketidakakuratan, biaya kemitraan yang operasional yang mahal, itu menjadi kelemahan untuk EBU sendiri. Dalam implementasinya ini masih ada threat juga, dan masyarakat yang resisten, serta masyarakat yang pedalaman, cenderung resisten terhadap perkembangan, serta biaya kemitraan yang tinggi. Ini menjadi kelemahan juga, karena jika melihat biaya yang cukup besar, akan menjadi penghambat juga untuk berkembangnya e-Beirut. Dalam opportunity-nya, memiliki keuntungan bahwa Indonesia memiliki jumlah pengguna aplikasi yang cukup besar, serta Indonesia yang sedang ngejar-ngejarnya mengembangkan dari proses digitalisasi di era 4.0 saat ini. Di mana saya simpulkan dan rekomendasi bahwa saat ini pengguna serta pengkonsumsi BBM masih tinggi karena pengetahuan, sikap masyarakat, dan keberadaan sarana, harga EBT masih tidak terjangkau. Karena itu saya cantumkan solusi berupa Beirut, ramah lingkungan, serta murah. Faktor jumlah kendaraan, serta peran masyarakat, perubahan teknologi, dan sumber daya alat terbarukan dimanfaatkan sebagai bentuk solusi revolusi energi pada era revolusi industri 4.0. Sebagai solusi itu landasannya. Lalu Beirut juga mewadahi Beirut sebagai bentuk fitur indikator bensin, face recognition, emisi meter, dan infrastruktur berbasis teknologi. Serta dengan hadirnya Beirut, Indonesia mampu menurunkan emisi sehingga Indonesia lebih menjadi siap dalam revolusi industri 4.0, tujuan SDGs, dan Paris Agreement. Rekomendasi sendiri, pemerintah bersama masyarakat perlu lebih peduli terhadap besarnya konsumsi BBM dalam memenuhi tujuan SDGs serta Paris Agreement. Hal ini dapat ditujukan melalui peralihan fossil fuel menjadi biofuel yang Beirut tadi. Bersama dengan itu, pemerintah lebih tegas menerapkan kebijakan serta penyuluhan pendidikan dini sebagai solusi preventif. Implementasinya dianjurkan pada revolusi industri 4.0 dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, mengurangi kesenjangan digital, tapi beberapa sistem masih bentuk rupa, tetap memiliki biaya tinggi, teknologi melalui masa digital terlebih dahulu dalam skala yang kecil. Contohnya pedesaan dan perumahan. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas, dan seandainya pertanyaan, saya sudah siap. Berikut referensi yang saya ambil dari essay saya, dan berikut juga dari referensi essay saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.